ibu-ibu yang sudah saya undang, inspirator, tetapi memang benturan waktu, ya. Bu Neni, ada Bu Amiro, Bu Prama kemarin, dan banyak ya yang saya undang. Tetapi memang waktunya yang tidak pas. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan coba lagi di kesempatan yang berbeda. Sekarang saya akan undang seorang ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu cantik, inspirator juga, Ibu Lilis Sutikno. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lilis. Di sini. Ya, terima kasih. Saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu. Ketika saya kemarin ke Kupang, itu kita tidak bisa bertemu ya. Akhirnya bertemunya kembali di live streaming di YouTube gitu ya. Baik Bu Lilis, Bu Lilis ini dari SMP Negeri 2 Neka Mence. Oke. Kabupaten Kupang. Neka apa Bu? Neka Mence, satu hati. Oke, ini ya Neka Mese. Iya, benar. Artinya apa itu Bu? Neka Mence itu bahasa Timor. Artinya satu hati. Wah, satu hati, luar biasa. Jadi ini apa kosakata baru ini bagi saya, ini bagi banyak orang mungkin. Neka Mese itu adalah satu hati. Baik, Bu Lilis. Bu Lilis ini yang saya ketahui adalah seorang inspirator juga, seorang penulis gitu ya, penulis buku yang aktif dan produktif sekali, sama seperti Om J, seperti beberapa teman yang lain tadi, ada Pak Aris juga, sangat produktif dalam menulis buku. Nah, tetapi yang mengagumkan, Bu Lilis ini bukan berasal dari kota besar gitu ya, walaupun Kupang itu termasuk kota besar, tetapi yang saya maksud adalah sering menjelajah daerah-daerah yang di NTT itu masih banyak, sebagian besar itu infrastrukturnya sangat tidak mendukung gitu lah. Yang itu membuat inspirasi Bu Lilis dalam menulis. Oke, untuk kesempatan pertama nih Bu Lilis, saya akan lihatkan sebuah gambar. Mungkin Bu Lilis nanti bisa mengomentari gambar yang saya maksud. Bisa terlihat Bu Lilis gambarnya? Belum, masih kosong. Ini sudah ada? Belum muncul, Pak. Oh, sudah. Baik. Bu Lilis. Ini Bu Lilis menggunakan 2 perangkat ya? Iya. Salah satunya untuk monitor. Gimana caranya? Dimatikan Bu audionya supaya tidak feedback. Oke. Yang Ibu hidupkan yang ini saja ya, yang StreamYard-nya. Yang tadi audionya di pause saja atau dimatikan. Nah, Bu Lilis, ini ada satu gambar yang saya dapat di internet tentang Bu Lilis, Guru Adalah Inspirasi. Buku bestseller gitu ya. Buku ini bestseller. Menurut Bu Lilis, ini sedikit konfirmasi. Ini sebenarnya buku apa sih Bu Lilis? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Fatur. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat siang, Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Baik, saya Lilis Sutikno dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang. Jadi buku ini Pak Fatur menceritakan tentang bagaimana pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang guru di desa. Lalu saya mendapatkan tugas tambahan menjadi seorang instruktur kabupaten.
Terus dari kegiatan instruktur kabupaten itu, saya ikut lomba IDL. Waktu itu saya bersama Pak Fatur. Halo? Ya, silakan, Bu, silakan. Jadi dari situlah saya, Pak Fatur juara 1, saya masuk di juara 2. Semua saya ceritakan di dalam buku itu sampai sedetail-detailnya Pak Fatur. Jadi itu menceritakan pengalaman pribadi saya yang saya tulis, tetapi saya belum mengenal blog. Saya masih bermain di Facebook. Jadi kalau teman-teman, sekarang kan buku itu dicetak habis lagi kan Pak Fatur? Ini lagi cetak lagi sekarang. Jadi sekarang saya beralih ke blog. Jadi itu ceritanya dalam Facebook saya yang ada fotonya, ada kegiatannya, saya masukkan semuanya di situ. Seperti Pak Fatur lihat sendiri, Pak Fatur sudah datang di kota saya, sudah datang di desa saya, sudah datang di Kabupaten Kupang. Seperti itulah ketika Pak Fatur musim panas. Beda dengan saya ketika saya tugas di musim hujan. Nah, jadi segala kesulitan yang ada dalam tugas saya itulah yang saya tuliskan dan saya ceritakan dengan sesuatu yang sangat, orang lain mungkin itu sesuatu yang tidak bernilai, dan saya berikan ruh dalam tulisan itu, bahwa bagaimana kalau kita ditempatkan di desa yang terpencil, Pak Fatur, terus kita nggak punya saudara ya. Lalu kalau kami datang di NTT dalam keadaan seperti itu, kita nggak bisa ibadah secara baik, nggak ada masjid juga ya kan. Nah, hal-hal seperti itu yang saya tuliskan di situ. Sampai saat ini saya masih menulis di alur inspirasi, dan guru adalah inspirasi. itu adalah tulisan saya ketika saya menang di IDL tahun 2015 yang ditulis oleh wartawan senior Pos Kupang, Kak Metil namanya, nama lengkapnya Apollinia Matilda Diu. Nah, jadi dari situlah saya minta izin, kakak, saya boleh nggak judul ini tak jadikan bukuku bersejarah. Terima kasih Pak Fatur. Baik, Bu Lilis. Jadi Bu Lilis ini berasal dari Kota Kupang memang, tetapi sisi Kota Kupang desa gitu ya. Saya pernah melewati memang wilayahnya, tetapi yang saya masuki kemarin mungkin jauh lebih jauh lebih dalam gitu ya, jauh lebih dalam. 10, saya merasakan sekali bagaimana seorang Bu Lilis mengajar, karena perjalanan 10 jam di musim kemarau. Hujan. Di musim kemarau itu 10 jam. Dan kalau di musim hujan bisa 15 jam, bahkan mungkin tidak bisa tembus gitu ya. Jadi betul. Saya paham sekali kondisi wilayah kerja Bu Lilis ini. Makanya ini suatu yang luar biasa. Ketika orang semacam saya misalnya dapat penghargaan, itu tinggal di kota, aksesnya banyak, informasi banyak, itu biasa gitu ya. Tetapi ketika orang-orang seperti Bu Lilis di tengah keterbatasan, listrik saja mungkin hanya hidup di malam hari gitu ya, jalanannya udah berlumpur, berdebu dan lain sebagainya. Ini sebuah hal yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menginspirasi bagi kita semua. Artinya jangan pernah berhenti untuk berinovasi, jangan pernah berhenti untuk berkarya, karena kondisi kita mungkin jauh lebih baik dari teman-teman guru di daerah lain. Nah, ini Bu Lilis, tips, triks Bu Lilis yang bukan orang asli NTT bisa membaur dengan orang asli NTT, kemudian bisa
mengajar di sana, bisa menginspirasi teman-teman di sana, bahkan Bu Lilis berani mengarungi apa ekstrim gitu ya. Saya bilang ekstrim banget, jalanannya, jembatannya yang miring dan lain sebagainya itu Bu Lilis seperti apa nih? Jadi waktu saya melihat Pak Fatur kunjungan di kabupaten saya pernah juga melewati itu Pak Fatur. Jadi yang harus diceritakan di sini, saya sebenarnya mengajarnya tidak di daerah itu Pak Fatur. Tapi tugas sebagai instruktur kurikulum 2013 di awal, saya mengawalinya dari instruktur Kabupaten Kupang. Dari situlah semua saya ceritakan seperti air mengalir saja. Nah, menangnya saya di IDL itu beda jauh dengan Pak Fatur. Kalau Pak Fatur kan di teknologi informatikanya, karena Pak Fatur memang ahlinya di situ. Kalau saya bercerita tentang bagaimana saya mengajak orang desa itu bisa kenal internet, melek internet lewat Facebook. Pada tahun 2015, Facebook belum dikuasai semua oleh Kabupaten Kupang. Termasuk teman mengajar saya di sekolah, itu ada namanya Ibu Jenny Naat sama Ibu Aplonia Lopo, itu nggak bisa pakai Facebook kan. Saya ajar. Nah sekarang ini, saya kan dulu menang dari situ. Sekarang saya lagi mengajar murid saya dari kelasku di Facebook gitu. Jadi kalau sekolah saya sendiri itu tempatnya di pinggiran kota, nggak jauh. Tapi tugas inilah yang saya jalani dengan saya senang hati, dengan ikhlas hati. Pak Fatur tahu kan, waktu itu honornya kita itu cuma 50.000 loh uang transportnya. Nggak ada guru yang mau seperti itu, karena Pak Fatur tahu medannya kayak apa. Nah ketika saya ditawari, it's okay, nggak ada masalah, dibilang, Bu Lilis ini harganya segini. Oh saya nggak ngitungin itu. Yang penting saya niat sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk umat. Itu saja saya. Jadi dari situlah saya melaksanakannya dengan ikhlas hati, dengan senang hati, naik di lumpur. Itu Pak Fatur karena nggak ketemu lumpur. Kalau Pak Fatur musim hujan ketemu lumpur, naik motor, gedebuk, jatuh. Woy, saya ulang-ulang Pak Fatur. Jadi begitu masuk sungai kan licin tuh, ada air, gedebuk, jatuh, naik sendiri. Karena saya nggak bisa naik bus seperti Pak Fatur punya itu, saya mabuk sampai 9 kali Pak Fatur, saya mabuknya. Jadi saya menginisiatifi untuk membawa motor sendiri. Dari kejadian-kejadian itu saya upload di Facebook, lalu dikomentari sama Ketua Gupena Pak Thomas Sogen. Dia bilang, Bunda punya Facebook itu diabadikan nggak? Enggak, ngalir aja, nulis taruh. Coba dibukukan, coba di save, disimpan, dia bilang gitu. Karena narasinya bagus, dia bilang begitu. Jadi motivasi saya menulis dari beliau sebagai Ketua Gupena Asosiasi Guru Penulis Wilayah Indonesia di NTT, beliau ketuanya. Jadi narasinya bagus, tolong dibukukan, ya. Hanya itu aja bahasanya beliau. Lalu dari situ kisah-kisah saya simpan gitu. Saya simpan sampai akhirnya kami mau muswil ke 1. Saya munculkan jadi buku. Alhamdulillah ternyata Allah beri keberkahan dari tulisan itu ya. Kalau